Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Marilah bersama kita mendengarkan Renungan Harian GKJ Klasik Semarang Timur, edisi hari Selasa 16 Agustus 2022. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Dengan hati penuh pengucapan syukur kami datang kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Saat yang indah ketika kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau yang akan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus, dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami mendengarkan sabda-Mu. Dan kami juga akan menyendengkan telinga kami, biarlah firman-Mu yang akan menolong kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudaraku, tema sabda firman Tuhan, berani mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita teringat akan ucapan pidato Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau disingkat dengan jas merah. Inilah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Saudaraku, inilah bukti sejarah yang tidak akan terlupakan. Bahkan para pahlawan kemerdekaan yang gagah berani dan berani mati menjadi para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah di muka bumi Indonesia. Dan akhirnya melalui perjuangan para pahlawan hingga sampai titik darah penghabisan, bangsa Indonesia dapat merdeka. Saudaraku, kini waktu terus bergulir begitu cepat. Tanpa terasa, bangsa kita tercinta Indonesia telah mengenyam kemerdekaan selama 77 tahun yang akan kita peringati pada hari Rabu 17 Agustus 2022. Apakah kita juga memiliki semangat seperti para pahlawan bangsa di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia? Saudaraku, semangat menegakkan kebenaran dan keadilan juga digelorakan oleh Stefanus. Dengan gagah berani, ia menyampaikan kebenaran tentang sejarah bagaimana nenek moyang mereka berulang kali menolak kebenaran. Stefanus tidak gentar, meskipun ia hanya seorang diri, sebab Stefanus yakin ia berdiri di atas kebenaran. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-52, bagian akhir khotbah Stefanus ini bernada sangat keras. Pemaparan fase demi fase kehidupan umat Israel yang berisikan pemberontakan umat ternyata membangkitkan rasa sedih bercampur dengan marah dalam diri Stefanus. Ini yang menjadikan Stefanus berani mati di jalan ilahi. Ketika Stefanus harus berhadapan dengan imam besar dan sejumlah ahli Taurat, Stefanus tidak gentar. Mereka juga terus-menerus menolak teguran Tuhan lewat para nabinya.
dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Saudaraku, mereka menganiaya dan membunuh para nabi. Saudaraku, bukan hanya menolak pemberitaan para nabi yang menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Mereka malah membunuh orang benar yang adalah Sang Mesias. Sebenarnya walaupun umat Tuhan sejak permulaan terus-menerus menolak Allah dengan berbagai tingkah pola mereka, oleh karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan umatnya, Allah telah memelihara mereka dengan penuh kasih dan kesabaran. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani mati seperti Stefanus yang berani menyaksikan kebenaran kasih Allah kepada umat manusia? Dan juga seperti para pahlawan yang berani mati meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah belajar dari nasihat Stefanus. Kita bersedia untuk diutus, untuk dipilih oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memampukan kita supaya kita berani untuk mengabarkan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membutuhkan Engkau. Tuhan telah memberi semua yang kami butuhkan untuk menjalani kehidupan di zaman kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan 77 tahun. Tolonglah kami agar berani menjadi saksimu dimanapun kami berada, supaya kami tidak goyah dalam iman, di dalam menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk berdiri teguh dalam keyakinan kami, dan supaya kami hidup bagi Tuhan setiap hari sampai akhir hayat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.